Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Kali ini dalam pertemuan ini kita akan mata kuliah analisis potensi pasar dengan topik pembahasan segmentasi pasar atau marketing segmentation. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Sebuah bisnis yang sukses tentu harus tahu bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat. Ibarat seorang pemanah, tentu mereka sudah tahu seberapa besar tenaga yang perlu dikeluarkan untuk mencapai target sasaran. Jika targetnya dekat, itu artinya tidak perlu menarik anak panah terlalu jauh, sehingga tidak akan ada tenaga yang terbuang sia-sia. Namun jika targetnya jauh, maka pastinya memerlukan tenaga lebih supaya bisa mencapai target sasaran. Untuk itu, bagi para pemilik bisnis diperlukan yang namanya segmentasi pasar sesuai dengan target yang kita tentukan. Namun sayangnya, di Indonesia masih banyak pemilik bisnis yang belum mengetahui secara pasti segmentasi pasar dari produknya. Semua produk yang dimiliki dianggap sama, yakni bisa untuk semua kalangan. Akibatnya, bisnis berjalan kurang fokus dan tidak mempunyai target utama yang dituju. Sehingga sumber daya yang dimiliki justru terbuang sia-sia. Hal inilah yang berbahaya dalam bisnis, karena dapat mematikan bisnis dengan perlahan. Padahal melakukan riset untuk menemukan segmentasi pasar adalah hal yang sangat penting supaya bisnis dapat berjalan dengan lancar. Pastinya hal ini akan berpengaruh pada proses penjualan produk, di mana segmentasi pasar yang tepat akan membuat produk lebih cepat terjual. Misalnya saja, jika kita mempunyai perusahaan pakaian bayi, maka segmentasi pasar yang akan kita pilih pastinya adalah para ibu-ibu. Lalu, segmentasi pasar tersebut dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil atau mempunyai bayi. Segmentasi pasar di sini dapat dikerucutkan lagi dengan memilih ibu-ibu yang lebih suka berbelanja melalui toko online atau tidak, mempunyai anak perempuan atau laki-laki, bahkan ibu-ibu bekerja atau tidak. Pemilihan segmentasi pasar ini menyesuaikan seperti produk yang kita sediakan. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar yaitu pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, dan juga perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen serta menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri.
Segmentasi pasar ini merupakan salah satu strategi yang ada di dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kemiripan, kesamaan minat, dan juga kebutuhan pelanggan. Selain itu, segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di sebuah market yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya berjumlah satu dan mempunyai cakupan luas berubah menjadi beberapa pasar yang sifatnya homogen setelah mengalami segmentasi. Tujuan utama dari segmentasi pasar ini yaitu membuat proses pemasaran lebih terarah dan fokus. Selain pengertian secara umum, berikut ini adalah pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Antara lain yang pertama, menurut Basu Swasta, Dharma Mesta, dan T. Hanihandoko. Segmentasi pasar adalah pemetaan target konsumen menjadi segmen pasar tertentu yang kemudian dijadikan sebagai sasaran penjualan yang akan dicapai dengan marketing mix tertentu. Marketing mix adalah pencampuran metode-metode marketing. Yang kedua, menurut Indrio Gito Sudarmo, segmentasi pasar merupakan upaya perusahaan untuk mengelompokkan target pasar yang bersifat heterogen menjadi bagian dari pasar yang bersifat homogen. Dan yang ketiga, menurut Kotler dan Armstrong, pembagian target konsumen menjadi sebuah kelompok pembeli yang berbeda-beda, sehingga pasar yang ditargetkan bisa mencapai nilai jual tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan juga karakteristik pembeli tersebut. Ya. Ini disebut juga dengan segmentasi pasar. Ini menurut Kotler dan Armstrong. Kemudian tujuan segmentasi pasar, selain berguna untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dengan fokus pada segmen tertentu, ada berbagai tujuan lain dari segmentasi pasar yang harus dipahami. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui kompetitor bisnis. Tujuan yang pertama dari segmentasi pasar adalah untuk mengenal kompetitor atau pesaing bisnis secara lebih dalam. Dengan melakukan segmentasi pasar, kita bisa melihat siapa target konsumen dan juga jumlah kompetitor yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan bisnis kita. Selain itu, kita juga bisa mempelajari, mengikuti, dan juga menjadikan bahan evaluasi berbagai taktik pemasaran yang dimiliki oleh kompetitor untuk menarik minat beli pelanggan.
Tujuan yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan. Dengan melakukan pengelompokan target konsumen ini, kita bisa mengetahui kebutuhan dan juga permintaan pasar yang lebih spesifik. Hal tersebut bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Pemetaan konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenisnya membuat kita lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Hal itu bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai salah satu perencanaan bisnis. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dengan adanya market segmentation ini, strategi pemasaran dari suatu perusahaan bisa menjadi lebih terarah. Hal itu disebabkan oleh pengelompokan masalah yang lebih spesifik, sehingga bisa mengetahui strategi pemasaran yang cocok untuk masalah bisnis kita. Oleh karena itu, segmentasi pasar bisa meningkatkan keefektifan strategi pemasaran dan membuatnya menjadi lebih terarah. Dan tujuan kelima, lebih mudah untuk mengikuti perubahan pasar. Salah satu alasan mengapa segmentasi pasar dijadikan sebagai strategi pemasaran, yakni pasar yang ingin dicapai bersifat dinamis atau berubah-ubah. Sehingga bisnis yang kita miliki juga harus bisa mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau permintaan pasar yang dinamis, supaya tetap bertahan dan terus berkembang. Setelah kita mengetahui tujuan-tujuan segmentasi pasar, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis segmentasi pasar. Secara umum, jenis-jenis segmentasi pasar dibagi menjadi 5 bagian. Antara lain, yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi yang satu ini adalah segmen pasar yang mengandalkan perilaku konsumen terhadap suatu bisnis. Ada beberapa variabel perilaku, seperti misalnya sikap, reaksi, kebiasaan, dan juga penggunaan produk oleh konsumen yang kerap berhubungan dengan decision making atau pengambilan keputusan pelanggan. Jenis segmentasi ini memungkinkan kita untuk mengembalikan target marketing yang lebih spesifik, untuk mengembangkan target market yang lebih spesifik. Selain itu, kita juga bisa menyusun strategi bisnis untuk membangun brand loyalty dari konsumen untuk bisnis kita. Brand loyalty ini adalah loyal terhadap brand produk. Ya. Brand adalah
semacam imajinasi ataupun semacam kalau di Indonesia kan itu lebih gampangnya adalah apa yang terpikir di konsumen terhadap produk kita yang khusus dan khas itulah disebut dengan brand. Misalnya, dulu kalau orang bicara sepeda motor yang paling irit, ya pasti Honda. Ya, sepeda motor yang paling bisa untuk kebut-kebutan, yaitu Yamaha. Itu kan dulu seperti itu. Itu disebut dengan brand image. Nah, pada saat orang loyal kepada brand image kita, maka dengan sendirinya pada saat orang yang dengan segmentasi ini membutuhkan produk barang itu, maka otomatis dia akan teringat kepada produk kita. Kemudian segmentasi yang kedua yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi pasar yang kedua yaitu segmen pasar psikografis. Jenis segmentasi ini melibatkan aspek psikologis dari para calon pelanggan, di mana pembagian kelompok konsumen akan dibagi berdasarkan hal yang mereka sukai, aktivitas yang mereka lakukan, serta pendapatan dari konsumen. Untuk bisa menerapkan segmentasi psikografis, kita bisa menggunakan survei pada kelompok konsumen tertentu. Segmentasi psikografis ini juga memungkinkan kita untuk mengetahui preferensi target pasar terhadap perusahaan dan juga produknya. Preferensi ini adalah semacam harapan yang ingin didapatkan. Ya. Jadi kita ingin mengetahui harapan para konsumen itu apa sih terhadap produk kita, itu namanya preferensi. Dengan demikian, Anda bisa menyusun strategi pemasaran yang bisa menarik selera pelanggan. Artinya dari segmentasi ini bisa kita membuat produk yang spesifik sesuai keinginan atau preferensi mereka. Misalnya di daerah tertentu, orang lebih suka warna tertentu, misalnya lebih suka warna biru. Ya, kita coba membuat produk-produk yang tidak jauh-jauh dari warna itu. Atau ada yang lebih suka dengan kemasan kaleng, ya kita coba preferensikan membuat produk dari kemasan kaleng itu dan sebagainya. Itu salah satu contoh aplikasinya. Kemudian jenis segmentasi yang ketiga adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan pengelompokan konsumen sesuai dengan lokasi sekitar dan bisa mencakup wilayah yang tidak ditentukan secara teknis, seperti halnya lingkungan. Kemudian lokasi konsumen juga bisa membantu kita dalam memahami kebutuhan konsumen. Adapun untuk indikator dari segmentasi geografis ini antara lain negara, kota, kepadatan penduduk, sampai kepada iklim daerah. Ya, sebagai contoh, misalnya orang-orang di daerah pegunungan yang beriklim sejuk, maka preferensi terhadap produknya dia menginginkan produk yang seperti apa. Misalnya di daerah Dieng yang suhunya bisa sampai minus, ya kita jangan membuat produk yang membutuhkan es sebagai sarana untuk penyajian. Nah itu nggak laku ya. Tapi kalau kita buat yang makanan yang anget-anget gitu ya mungkin akan lebih laku. Kemudian segmentasi yang keempat adalah segmentasi demografis. Berikutnya adalah segmentasi demografis, di mana pembagian kelompok konsumen dilakukan berdasarkan aspek-aspek seperti misalnya jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lainnya.
Jenis segmentasi ini adalah segmen pasar yang paling dasar, di mana segmentasi pasar ini bisa membantu kita untuk mempersempit lingkup pasar yang akan kita sasar. Hal tersebut bisa membantu kita memperoleh dan mengakses informasi target pasar dengan mudah. Dan segmentasi yang kelima adalah segmentasi firmografis. Selain keempat jenis segmentasi di atas, jenis segmentasi selanjutnya adalah pengelompokan konsumen berdasarkan firmografis. Jenis segmentasi ini bisa membantu perusahaan dalam memposisikan produk dan juga layanannya dengan cara mengumpulkan data untuk mengidentifikasi kondisi suatu perusahaan. Segmentasi firmografis ini juga bisa membantu perusahaan untuk menargetkan klien dan membuat produk yang sesuai dengan pasar mereka. Biasanya segmentasi firmografis hanya digunakan oleh bisnis ataupun perusahaan B2B, ya. B2B itu business to business. Jadi bukan kepada konsumen yang sifatnya retail kepada masyarakat langsung. Tapi ini adalah misalnya saya perusahaan plat baja. Saya akan menjual plat baja saya nggak mungkin kepada konsumen langsung, tetapi kepada mungkin perusahaan karoseri mobil atau perusahaan pengolahan baja lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan perusahaan B2B, business to business. Jadi segmentasi firmografis ini bisa diterapkan di tipe market itu, bukan untuk tipe market yang langsung kepada retail konsumen. Maka firmografis ini adalah segmentasi yang berdasarkan memposisikan perusahaan-perusahaan partner kita sesuai dengan kemampuan dan karakteristik perusahaannya. Nah, itulah kelima jenis segmentasi pasar yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu manfaat dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu strategi pemasaran yang bagus, sebab di dalamnya ada beberapa manfaat yang akan menguntungkan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Manfaat yang pertama adalah gagasan pemasaran menjadi lebih jelas. Kenapa begitu? Sebelum mensuplai barang, perusahaan sudah mengantongi data konsumen yang akan membeli produk. Data-data tersebut tidak hanya berkaitan dengan karakteristik dan juga kebutuhan konsumen saja, namun juga terkait animo atau daya tarik serta kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, perusahaan dapat menentukan gagasan pemasaran yang lebih tepat sesuai dengan data-data konsumen yang diperoleh. Manfaat segmentasi pasar yang kedua adalah lebih mudah mengatur produk. Dengan adanya segmentasi pasar, dapat dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah. Sebab
sasaran konsumen dari produk tersebut sudah ada. Jadi, pihak perusahaan tinggal memasarkan saja. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa pemasaran setelah adanya segmentasi pasar lebih efektif dan juga efisien. Sebab peluang produk laris dibeli oleh konsumen lebih besar daripada yang tidak menerapkan segmentasi pasar. Ketiga, manfaatnya adalah menemukan perbandingan antar pasar. Apabila bisnis kita menerapkan segmentasi pasar, pastinya pihak perusahaan sudah mengantongi karakteristik daya beli, jenis marketing yang disukai, dan juga kebutuhan pelanggan. Tidak dapat dipungkiri terkait dengan konteks ini, di mana konsumen mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pihak perusahaan dapat melakukan perbandingan antar pasar dengan melakukan pengelompokan konsumen. Nantinya akan muncul hasil perbandingan kelompok mana yang lebih banyak memberi produk dan mana yang tidak. Ini biasanya terkait dengan segmentasi secara geografis maupun secara demografis. Pembahasan berikutnya adalah mengenai syarat segmentasi pasar. Untuk bisa menjalankan strategi dan menentukan segmentasi konsumen dalam kegiatan pemasaran bisnis, maka hal itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab terdapat beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemilik bisnis. Berikut ini adalah beberapa syarat yang dimaksud di atas. Syarat yang pertama adalah segmentasi harus bisa diukur. Termasuk juga mengukur besar dan juga luas pasar serta daya beli yang potensial di sana. Ya, jadi kita juga harus bisa segmentasi yang akan kita sasar itu harus bisa diukur atau bisa dibuat parameter. Salah satu contoh hasil ukur dari segmentasi pasar yaitu ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion dibandingkan dengan laki-laki. Apabila ukuran segmentasi ini telah ada, maka pastinya pemilik bisnis lebih mudah untuk mencari pelanggan. Ukuran ini bisa bermacam-macam, bisa dari ukuran pendapatan, kemudian ukuran tingkat selera masyarakat, dan sebagainya. Syarat yang kedua adalah segmentasi pasar logis dan dapat dijalankan. Syarat yang kedua yaitu kita perlu membuat segmentasi pasar sesuai dengan ide terbaik. Tapi pastikan hal itu dapat dijalankan dengan baik. Artinya bukan sesuatu yang sifatnya khayalan. Hal tersebut terkait dengan rencana strategi yang nantinya akan digunakan untuk membuat segmentasi itu.
Apabila strateginya tidak dapat dijalankan, pastinya hal itu tidak akan ada gunanya. Karena yang pasti akan ada produk yang nantinya dipasarkan sekalipun karakteristik pembelinya sudah dikantongi. Jadi segmentasi harus kita buat yang logis. Salah satu ukuran logis misalnya dari sisi harga itu logis, dari sisi jangkauan distribusi itu logis, dan banyak hal lagi. Misalnya kita membuat produk makanan tanpa pengawet yang hanya bertahan misalnya 4 hari sejak diproduksi. Maka menjadi tidak logis apabila segmen pasar yang kita sasar adalah daerah yang jangkauannya lebih dari 4 hari. Itu adalah contoh yang logis. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Apabila ingin membuat segmentasi pasar, maka tentukan dulu poin-poin penting yang menjadi target strategis. Pastikan target itu masuk akal, sehingga dapat dicapai melalui sistem segmentasi. Target segmentasi pemasaran perusahaan ini disebut dengan pasar tertarget. Dari sini akan muncul pemetaan pasar mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. Syarat yang keempat adalah pasar lebih heterogen dan target luas. Cobalah untuk membuat segmentasi pasar, namun pastikan pasar tertarget tetap luas. Sebab apabila terlalu sempit, maka jumlah konsumen akan lebih sedikit. Itu artinya keuntungan penjualan perusahaan juga akan sangat kecil. Itu tadi adalah syarat-syaratnya segmentasi pasar, kita sudah bahas. Bahasan berikutnya adalah cara melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan dengan teknik dan prosedur tertentu. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang ada di dalam segmentasi pasar. Antara lain, yang pertama prosedurnya adalah survei stage. Prosedur yang pertama yaitu melakukan eksplorasi yang dikenal juga dengan istilah survei stage. Bentuk dari survei stage ini ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Baik dengan cara melakukan wawancara, tebar target, atau meminta saran dan minat dari masyarakat. Ya, paling umum ya dilakukan survei. Ya. Ini lebih mudah dan lebih terukur. Tujuan dari diterapkannya prosedur ini yaitu agar pihak perusahaan mempunyai data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu. Termasuk juga informasi seputar motivasi dan juga sikap mereka terhadap satu produk. Apabila data-data awal itu telah diperoleh, maka langkah aplikasi segmentasi pasar dapat dilanjutkan dengan menerapkan prosedur yang kedua, yakni melakukan analisis informasi.
Cara berikutnya yaitu analisis stage. Kalau tadi sudah yang pertama adalah dilakukan survei stage atau tahapan survei, sekarang berikutnya adalah tahapan analisis atau analisis stage. Apabila perusahaan telah mempunyai data-data awal terkait dengan konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu, yang dikenal dengan istilah analisis stage. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi di pasar yaitu mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan juga motivasi konsumen. Ya, motivasi konsumen di sini adalah motivasi atau keinginan untuk membeli. Nantinya hasil analisis ini akan menjadi langkah awal pengelompokan sesuai dengan motivasi, sikap, dan juga penyebab yang sama. Motivasi ini juga bisa diartikan sebagai alasan, ya, alasan konsumen memilih produk. Yang ketiga adalah profiling stage atau tahap profiling. Profiling stage merupakan prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya sendiri yaitu data survei awal ditambah dengan data-data hasil analisis konsumen. Jadi, data dari survei stage ditambah dengan data dari analisis stage. Kemudian kita ramu di dalam profiling stage. Dari proses identifikasi ini, kemudian akan muncul nama-nama kelompok konsumen yang akan dijadikan target penjualan. Jika semuanya sudah lengkap, maka produk akan dipasarkan kepada mereka sesuai dengan informasi yang sudah diperoleh. Itulah penjelasan mengenai pengertian segmentasi pasar dan jenis-jenisnya yang harus diketahui oleh pemilik bisnis. Apabila teori ini sudah dipahami, barulah marketing dapat dijalankan. Apabila tidak, lebih baik tunda dulu atau sasaran pelanggan menjadi tidak tepat. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan sesi ketiga kali ini. Pada sesi berikutnya kita akan membahas bab-bab selanjutnya yang lebih spesifik dan lebih detail. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya ini, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat juga kepada banyak orang lain. Berilah komentar di dalam kolom komentar, khususnya kepada para mahasiswa Politeknik Pesturian, sebagai bukti kehadiran kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.